tadi? Nggak jauh, sekitar 50 meter. Kayak kan ada orang tapi setelah Saya mendekat, ternyata ada rimbun-rimbunan pohon sama pohon jambe, kan lurus itu pohon jambe. Lah yang kayak SD tadi tuh ternyata kuburan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, FDP Channel. Oke, kali ini kita akan mengundang salah satu bintang tamu ya. Ini Juragan Koi ya, teman saya jauh-jauh dari Tulungagung ini ke Kediri, ke rumah saya. Hanya bikin cerita horor. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita panggil. Inilah dia, Mas Koyun. Silakan. Oke. Mas Koyun, gimana kabarnya Mas Koyun? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dari mana ini? Ini tadi dari rumah langsung meluncur ke studio. Di daerah Tulungagung ya? Ya, daerah Tulungagung saya. Ini berapa jam perjalanan Mas Koyun? Perjalanan sekitar 30 menit. 30 menit ya, lumayan ya. Lumayan. Semoga koinya tambah lancar ya. Amin. Jadi kalau pengen beli koi bisa di Mas Koyun. Jangan Namanya lupa, apa? Indo Koi Jaya. Indo Koi Jaya ya. Subscribe channelnya Indo Koi Jaya. Gimana, katanya punya pengalaman horor Mas Koyun ya? Ada, saya pengalaman horor itu terjadi pada waktu saya kuliah. Kuliah. Jadi sekitar tahun 2017. 2007 ya, berarti masih baru kemarin ya? Baru kemarin, bukan kita terdahulu ini. Oh iya. Ini gimana ini? Silakan. Nah. Ini memang saya sediakan buat narasumber. Kita ngopi dulu, tos dulu bro. Oke. Menyenangkan tapi tidak memabukkan. Alhamdulillah. Mantap. Oke, kita lanjut ceritanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, loncengnya dinotifkan, dan jangan lupa share ya. Ramaikan, jangan lupa ramaikan. Oke. Langsung saja, inilah ceritanya. Ya, ini ceritanya. Oke, gimana? Jadi ceritanya itu dulu saya bersama satu teman saya, satunya lagi dosen saya. Teman dan dosen. Dosen. Berarti 3 orang ya? 3 orang yang akan terjadi di cerita saya ini nanti. Ini ngomong-ngomong, lokasinya di mana ini? Lokasi di Kediri. Di Kediri ya? Di Kediri. Para Tulungagung tapi kejadian di Kediri. Saya dulu waktu kuliah itu alhamdulillah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ambil jalur prestasi saya dulu di 5 salah tahun. satu universitas di Ini yang bilang 5 tahun ya, bukan 4 tahun. Karena saya niatnya cari ilmu. Oh itu bagus. Jadi dulu terjadi pada tahun 2017. 2017. Oke. Saya diajak teman saya yang namanya Kusnun. Kusnun ya. Namanya Kusnun dan dosen saya itu namanya Pak Bagus. Pak Bagus Ya. Waktu malam di salah satu kelas di kampus saya, di ruangan komputer, Ruang komputer. ya, saya diajak maintenance komputer pada malam hari, Itu sekitar jam berapa ya? sekitar jam 9. Jam 9 malam. Nah, lembur itu mas. Oh lembur ya? Padahal saya nggak pernah ikut kelas, tapi saya yang maintenance komputernya. Oh gitu. Menarik. Jadi setelah jam sekitar setengah 11, kan udah capek nih, perut lapar. Dosen saya itu ngomong, ayo balik saya dilanjut besok. Siapa? Aku ngomong gitu. Sik, tak potong. Ini jam setengah 11 sih, berarti di kampus ini masih banyak orang kali ini? Udah sepi. Udah sepi Tapi ya? nanti kejadiannya bukan di kampus itu, Oh di tempat lain di lagi? tempat lain. Oh. Coba ini saya ceritakan dari awal, Oh, biar iya. nggak salah paham, Nah. gagal paham. Jadi setengah 11 itu saya bertiga itu menuju ke kontrakan saya. Ke rumah kontrakan? Ya di daerah Jombiru. Daerah Jombiru. Ya di daerah Jombiru itu sesampai di sana dosen saya itu ngomong golek-golek omongan kono lho cah wetenge sumrungsung randang dileboni iku telah semaput. Itu artinya suruh cepat cari makan. Cari makan. Setelah nopo tuh Pak? Mame.
senengane opo sampean? Alah golek-golek tahu tek. Nah, muni ngono dosenku. Akhirnya aku sama temanku nyari tahu tek. Ya, ada. Loh, ini yang temanku Kusnun ini waktu perjalanan nyari tahu tek ini ngajak ke Gumul dulu. Kok Ya, jauh sekali? jauh sekali, beneran. Ini ke daerah Gumul. Itu saya berangkat dari kontrakan, dari kosan itu setengah 12-an. Setengah 12 malam. Ya, itu baru cari makan, itu mampir ke Gumul dulu. Ke Gumul itu sampai lokasi Gumul itu jam 12. Sekarang muter-muter dulu, aku sama temenku. Ini dosennya posisi di mana ini? Posisi di kontrakan. masih di kontrakan saya nunggu Sendiri, Mas? sendiri. Beliaunya tidur ngomong soalnya kecapean. Jadi maintenance komputer itu dari jam setelah isya itu jam setengah 8. Setengah 8 Sampai jam 12 belum makan berarti. belum makan. Kalau nggak kuat bisa plek. Nah, itu saya sampai Gumul itu jam 12. Lah dulu itu yang namanya Kusno itu temanku seneng moto. Dia Nah, suka moto-moto. moto-moto ya. Waktu itu bawa kamera, saya jadi bintang modelnya. Bukan sombong, tapi itu kenyataan dulu. Saya foto-foto sampai jam setengah 1. Setengah 1 malam. Setengah 1 malam. Terus temenku yang Kusnun itu bilang, "Duh, ayo golek main bos lah genteni dosennya, setelah ditunggu Pak Bagus," ngomong gitu. Neng ngendi mulai golek yang dek mana lek cari yang gitu. Dek sandingi pabrik gula santren. Wah, muter lagi berarti. Muter lagi. Lah, di sini mulai terjadi kejanggalan. Jadi dari Gumul itu jam setengah 1 Setengah 1. itu ke selatan ya, kalau ke arah Iya. pabrik gula santren. Ini di area Kediri ya? Ya di area Kediri nih. Mestinya kalau orang Kediri tahu Tahu, pabrik Pak. gula santren itu mana pasti tahu. Lah waktu perjalanan ke selatan itu di kiri jalan, timur jalan itu ada rumah dulu, rumahnya bagus. Tapi kelihatannya itu nggak dihuni orang, Jadi kayak rumah kosong, rumah gitu ya? kosong. Kelihatannya bagus tapi siklu. Singklu itu bahasa Indonesia tuh seperti Ya horor. horor gitu loh. Ya. Akar kelihatan horor. Nah, di situ secara spontan itu temenku ngomong, "Wah, omah api orang enek sing nggoni prayongge jajakan demit." Lah muni ngono. Temenku ngomong gitu. Jadi omahe kok bagus cuma horor, Gak terawat. bukan nggak kerawat. Terus akhirnya saya di sini belum sadar. Lah, sadar itu kalau ke selatan terus kan ada pertigaan. Ada pertigaan ya. Kalau nganan ke Baptis, Baptis, Lah. kiri ke arah Wates. atas. Ya, itu nganan. Saya nyari di situ itu yang namanya jualan tahu tek itu belum ketemu. Cuma katanya temenku di daerah situ. Yang jualan tahu tek itu. Daerah situ gitu ya? Iya, di daerah situ. Loh, saya ngendi to mau ngibah kule. Kowe iki tau tuku tenan ora ngono lho. Aduh kok kene engko ade lek randang oleh randang go mulai Pak. Kacau iki Pak Bagus. Udah kelaparan Pak Bagus ya, mungkin tiduran loh. Nah, soalnya saya punya tanggungan orang yang belum makan. Pak, kacau ini kalau enggak cepet-cepet dikasih makan aku. Terus akhirnya, loh, saya ngomong, iki koyo wis sowi ae dhewe aku iki, tapi kok urung ero pabrik gula iku. Padahal udah deket itu. Udah dekat, kalau secara dinalar itu udah sampai. Iya, pertigaan sedikit. Iya. Lek pertigaan situ saya nggak menemukan tahu tek, juga nggak menemukan pabrik gula di situ. Cuma saya sama temanku itu kayak apa ya, mencium aroma orang giling tebu. Jadi kayak aroma gula kayak giling gitu loh. Nah, saya ngomong, iki kowe wis kosan tren to mau aku no. Terus akhirnya saya ngomong, wis balik ae mau aku no. Saya bilang, ini teman kamu ini sadar nggak? Sama nggak kayak kamu ini? Belum sadar ini. Belum sadar juga. Keduanya belum sadar. Jadi setelah saya nganan, ya, setelah saya nganan, wis balik ae mau. Saya putus asa di situ soalnya
tempat Tahu tahu teh nggak ada. nggak ketemu. Saya nganan itu perasaan itu arah rumah sakit Baptis. Jalan, tapi pertiganya yang ada pohonnya tengah itu loh. Ya, tahu. Itu saya nganan kan itu agak sempit. Nah, Agak sempit. Saya nganan itu semakin lama semakin sempit. Semakin sempit. Dan tak rasa sama temenku itu. Jalannya itu kan cuma belok sekali gini terus nganan ya. Baptis. Nah. Itu belok kayak hawanya itu dingin. Hawanya itu dingin banget dari situ. Tapi saya sama temenku itu belum nyadar. Ya nggak tahu lah, yang itu maksudnya memang belum sadar. Akhirnya terus, nah dari perjalanan ini tadi saya itu curiga sama temenku, kok nggak sampai terus kok nggak sampai jalan besar yang itu arah Baptis itu ya. Ini ngendi mau Kusnun tadi panggilannya Emo dulu. Iki kok ngendi mau iki ya kayak dhewe. Ora teko-teko anu ngono. Lah iya to Yun, aku yo ora roh aku ngono. Lah iya sik mandek sik. Itu jalanan udah sepi ya, Bang? Sepi. Di situ keadaan sepi. Lah, dari situ saya naik motor lagi. Ini perjalanan naik motor. Naik motor lagi. Saking lamanya muter. Saya itu motor itu saya jagang tengah. Saya taruh bawah lampu yang terang itu. Saya ngomong sama temanku, iki ngendi mau aku curiga kayak dewi iki nek endi ya, aku ngomong gitu sama Emo. Jadi sedikit info ya, ini dari pertigaan ke arah Baptis itu sebenarnya deket sebenarnya. Dekat ya. Tapi ini jalannya kok muter-muter gitu ya. Jadi gambarannya ini deket sebenarnya dari pertigaan itu tadi. Nah, lanjut. Terus kita ya lanjutkan. Terus motor saya taruh di bawah lampu yang terang. Di situ saya sama temanku ngerokok. Rokok terus tenang sih mau. Tenang. Opo-opo panggah nek dalane iki kok. Menenangkan pikiran dulu Ya, menenangkan pikiran. Terus setelah itu pas waktu ngerokok nggak sengaja itu ada tulisan dek plang. Itu tulisannya 5 km. Anda memasuki wilayah wisata Gunung Kelut. Yakin itu 5 km Anda memasuki wilayah Gunung Kelut ya. Padahal Gunung Kelut tuh Jauh dari Jauh. pesantren. Lah setelah saya lihat jam itu saya berangkat dari Gumul itu 12:30. Terus sampai lokasi saya berhenti tadi cuma lebih 15 menit. Itu yang saya curiga ini. Sini perasaan udah nggak tenang ini saya sama temanku ini. Temanku ngomong, wah, ya asli Yun, awake dhewe iki di sesat nih, ya disesat nih sama makhluk halusnya itu. Terus saya setelah itu, ayo panggah muter sama sholawatan, saya ngomong gitu. Itu posisinya bonceng saya. Itu saya muter balik ke situ. Ke tempat saya tadi. Padahal itu wis muter-muter itu. Udah jalan-jalan kembali ke Tempat saya tadi ya. Nah, ini kayak anu ya. terus Anu. saya kan mau tak uang aku mau tanya orang aku ngomong gitu. Terus aku naik motor lagi, ya di sana itu kayak ada orang, itu posisi rumah bagus-bagus di daerah situ, nggak ada yang jelek sama sekali, rumah bagus-bagus semua, bagus-bagus, bahkan ada yang jual bensin, ada yang kayak gini lah, kayak perkampungan manusia gitu loh. Tapi nggak tahu itu maksudnya kampung manusia asli atau dunia lain. Saya belum paham. Terus, oh itu mau enak wong, aku, ayo takok. Temanku ngomong, yuk, ayo takok. Aku koncoku, ayo. Aku menuju ke sana. Di sana itu perasaan saya yang di sini tadi. Di sana itu ada orang ngobrol jagongan di bawah tiang bendera SD. Nah, setelah saya ke lokasi, sampailah titik temu. Sampai lokasi ternyata nggak ada orang. Nggak ada orang, yang semulanya tiang bendera kelihatan dari sana tadi
itu pohon jambe. Itu jaraknya berapa meter kira-kira? Nggak jauh, sekitar 50 meter. Kira-kira ada orang, tapi setelah Iya, setelah saya mendekat, ternyata ada rimbun-rimbunan pohon sama pohon jambe, kan lurus itu pohon jambe. Lah yang kayak SD tadi tuh ternyata kuburan. Kuburan. Ini kalau ini real ya? real, kalau mau tanya yang namanya Kusnun ini masih ada orangnya di Nganjuk. Itu pengalaman yang ya cukup jadi cerita kalau gini. Saya belum pernah dengar soalnya ini. Kayak di Jadi cerita juga jadi pengalaman. kuburan ya. Kuburan. Terus akhirnya temanku ini, la ilaha illallah. Itu maksudnya di tengah kuburan atau di Enggak, pinggirnya? di pintu masuk kuburan. Di pintu masuk Di kuburannya. pintu masuk kuburan itu Enggak ada aku sama temenku tulisannya. udah Daerah nggak mana ada. ya? Nggak ada. Cuma kuburan gitu aja. Iya kuburan sama ada di sananya kuburan itu ada pohon jambe besar gitu. Terus temanku lah, ya Allah, kok ngendi gini. Temanku lah gitu, wis mau ARD selawatan terus. Aku terus naik motor. Soalnya nggak ada yang bisa ditanya, mau tanya sama siapa kalau di kuburan. Nggak mungkin lah. Akhirnya aku sama temanku terus menuju perjalanan. Nah, di perjalanan itu saya ngerasa itu ini pundak ini kayak ada yang neken gitu. Kayak berat gitu. ya, kayak sini tuh kayak anget. Rasa anget di punggung, kayak ada yang neken gitu. Temanku juga ngerasa gitu. Oh, dua-duanya ngerasain berarti. Rasain. Tapi temanku nggak tahu pernah lihat gituan apa enggak, tapi temanku sempet ngomong kalau yang ngikutin kita itu banyak. Banyak. Tapi saya terus berpositif thinking. Berpositif thinking, sholawatan terus, akhirnya muter terus. Akhirnya yang lebih mengejutkan lagi, saya itu melewati gerbang Karcis Gunung Kelut. Melewati, tapi posisi dari atas. Dari atasnya, berarti mau keluar gitu posisinya. Mau keluar itu masih iki mlebu nggak liwat kene. Iya guys, secara Ya, nalar itu wah nggak masuk akal soalnya. Dari Gumul ke tujuan cuma 15 menitan selama 15 menit karena terus harus melewati daerah tiba-tiba ke Gunung Kelut. Gunung Kelut. Padahal Gunung Kelut itu jauh 1 jam lebih loh. Gumul. 1 jam lebih. Kayak naik namanya Gunung Kelut kan. Iya. Terus dari situ saya mengamati Karci itu dari atas. Loh, saya sama temen ngomong, "Mo, ini kapan ada liwat budal ini kapan kok tahu-tahu turunnya?" Sebentar, berarti selama jalan itu naik motor itu nggak ketemu orang. Nggak ada orang sama sekali. Naik motor nggak ada sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Terus dari situ saya lanjutkan. Setelah itu munyer, setelah keluar gerbang itu terus munyer aku. Muter terus, saya nggak berhenti nyari jalan keluar. Untung bisa nggak habis ya. Alhamdulillah biasanya nggak habis. Untung full kayaknya. Ya, kalau habis mungkin horor lagi. Soalnya ada yang jual nggak, ada yang jualan bensin tapi nggak ada orangnya. Gimana? Terus muter itu tetap nggak ketemu. Motor saya jaga lagi. Aku sama Rokok lagi. Menenangkan pikiran lagi. Bukan menenangkan pikiran di sini. Apa? Membodohi diri sendiri. Sudah takut. Pusing ya? Sudah pusing. Nah, Takutnya terjadi kenapa-napa. Soalnya kan banyak cerita horor kalau udah kesana banyak yang nggak kembali. itu sekitar jam berapa sekarang baru itu? Saya nggak lihat Nggak lihat jam ya? nggak lihat jam sama sekali. Nah. Tapi di situ tuh terasa kayak lebih lama. Oh. Tadinya cepet, kalau muter-muter itu kayak lama gitu. Terus akhirnya sekitar ya perkiraan sekitar setengah jaman itu terus munyer. Terus muter, akhirnya saya itu keluar dari zona itu. Saya itu ada di pertigaan
pelosok Klaten. Pertigaan pelosok Yang Klaten. pojoknya ada polisinya, Nah, polsek atau polsek, apa itu? polsek itu, Nah, polsek. polsek pelosok Klaten itu. Itu pas adzan subuh saya. Azan subuh. Adzan subuh di situ saya. Buset, padahal pelosok Klaten juga nyimpang loh guys. Nyimpang loh padahal. Soalnya kalau dari Gunung Kelot kalau mau balik ke kiri kan tinggal Turun wates terus turun langsung. atas ya. Kalau lewat pelosok Klaten kan arah Pare. Nah, arah Pare. Nah. Nyimpang lagi tuh. Saya tahu jalan, tahu motor, tahu orang, bener-bener orang asli itu ya di pertigaan pelosok Klaten itu. Tahu-tahu rame lagi itu ya. Jadi pertama dengar adzan. Oh, dengar azan. Ya, dengar adzan. Tahu-tahu itu kayak aku dari timur belok gitu, loh kok ada polsek, terus ada mobil, lah. Itu aku alhamdulillah. Langsung lega ya. Setelah itu dek utarane polsek Pelosok Klaten itu kayak ada halte dulu. Sekarang nggak tahu masih ada enggak. Saya sama temen-temen duduk di situ lihat HP bayo. Itu dosen saya itu nanyakan tahu tek itu Berarti selama dosennya calling itu nggak ada notif ya? nggak ada notif atau aku yang gugup karena situasi seperti itu saya lihat panggilan masuk WA itu Baru keluar semua ya? baru masuk semua. Oh, ini belum Nggak baru sesat buka, kali berarti. baru masuk. Baru masuk. Iya. Jadi selama saya perjalanan tadi nggak Nggak ada ada notif sama sekali. Itu pengalaman yang cukup jadi cerita dan pengalaman. Dan hikmahnya di sini kalau misal kita ketemu bangunan tua atau tempat horor, jangan sampai kita celometan. Ya, ini yang penting ya. Betul, jaga. Karena Jaga. saya bisa ngomong gini karena pengalaman. Karena ada pengalaman sendiri. Mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman, jangan asal celometan. Kalau di tempat horor, angker gitu. Itu mungkin penunggunya itu yang menyesatkan tuh ya. Betul. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Itu kalau kayak sama hantu kayak itu, Pak. Kita bisa disesatkan. Apalagi sama manusia. Selama perjalanan tuh nggak dikasih sosok penampakan itu nggak ada ya. Cuma kayak Kalau apa, penampakan bau, ya, kalau penampakan nggak ada. Cuma ya itu tadi Disesatkan di disesatkan jalan. di jalan itu. dari setengah satu ke Gunung Kelot sana keluar subuh guys. adzan subuh itu baru Set. keluar. Itu waktu itu ya sekitar 2016 2017 barusan. Itu hikmahnya kok kalau ada rumah mungkin tempat yang dikeramatkan, walaupun kadang percaya kadang enggak, yang penting kita enggak usah celometan. Itu pesan-pesannya ya guys. Betul. Apalagi sama manusia, sama hantu bisa disesatkan. Kalau sama manusia bisa diludahi kita. Tapi Ya. beneran, Nah bener. kalau sama manusia bisa diludahi kita. bener. Ya tambahan, jadi nanti kalau buat teman-teman mau perjalanan mau kemanapun, Jangan lupa baca doa. nah ya itu yang Doanya paling bisa penting enggak? ya. Doanya bisa enggak? Allah Karena penting kebanyakan lah. bukan. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kemana-mana harus doa guys. Kalau Doa. nggak hafal minimal Al-Fatihah lah. Al-Fatihah Ya. sebisa mungkin Sebisa dibaca di mungkin. perjalanan sholawat agar terhindar dari hal seperti itu. Percaya mau tidak, emang itu terjadi. Jadi Mas Kaya ini kita kenal tahun berapa ya? Masih Ya kuliah waktu setelah Indonesia merdeka. Kita udah lama banget. Dan sekarang tuh yang terpenting itu bukan kapan kita kenalan. Yang terpenting kapan persaudaraan ini terus berlanjut. nih Apalah dulu satu hati kantor pertama. ya kan? Dulu satu kantor, terus dia keluar, saya keluar, sekarang kerja lagi tuh katanya sebelah. Tetangga satu tembok sekarang tuh. Satu Set, tembok. emang jodoh ya seperti ini ya. Yang penting silaturahminya tetap Nah, terjaga. bagus ya. Ini kisahnya ini sangat menarik ya. Saya sendiri pun agak gimana ya?
gak nyangka gitu loh. Kalau cerita kayak gini saya agak merinding, Mak. Karena gimana ya? Saya ngerasa seperti kembali ke waktu itu. Kejadiannya. Iya. Wah, itu emang saya baru pertama kali, sebelumnya ya belum pernah lah kalau sampai seperti itu. Tapi itu saya setelah kejadian itu ngomong ke orang tua saya, ngomong ke mbah saya, itu ngomong makanya kalau bepergian itu jangan lupa baca doa. Baca doa dan jangan cuma ini mbak. Jaga jangan- mulutnya. Keren ya. Keren. Nah, jangan lupa nanti ditonton ini. Bagus nih videonya. Jangan cuma ditonton, juga diambil pelajarannya. Nah, diambil pelajarannya. Agar konten ini bisa menjadi pembelajaran dan juga banyak manfaatnya. Mantap. Jangan lupa mampir ke channelnya. Nanti tak kasih linknya. Sponsor itu ada. Ikannya belum ada, ini masih apa adanya. Semoga bisa berkembang. Tapi kalau ngomong-ngomong rumah yang saya Memang saya kira itu penyebab pemicunya itu kemarin beberapa bulan yang lalu sama saya sempat lihat dan cari itu rumahnya sudah nggak ada. udah nggak ada. Sudah nggak ada. Jadi Mungkin rumah dibongkar zaman atau dulu ya ini. seperti rumah zaman dulu. Oke, terima kasih Mas Payun Terima Sudah. kasih kembali. berbagi cerita horornya. Sama-sama. Semoga saya doakan channelnya semakin berkembang Amin, dan bermanfaat bagi semuanya. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih Terima Sudah kasih jauh-jauh kembali. yang datang ke sini. Saya kesini niatnya silaturahmi untuk Untuk yang menyambung rumah jadi seperti itu. rezeki. Iya. Oke, jangan lupa tonton terus ya video ini. Komen, Aktif, selalu subscribe. dilanjutkan ya. Oke, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.